streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk materi terakhir untuk kelas 12. Materi kita untuk di video kali ini yakni mengenai fisika inti dan radioaktivitas ya. Yang pertama kita akan pelajari struktur inti. Seperti yang kita lihat pada pembelajaran sebelumnya, atom terdiri dari inti atom dan elektron. Jadi inti atom itu terdiri dari proton dan neutron yang disebut dengan nama nukleon. Jadi proton itu bermuatan positif, elektron itu bermuatan negatif, neutron itu tidak bermuatan ya, tidak bermuatan listrik. Lalu jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga atom tersebut bersifat netral. Tambahan pengenalan lain yakni mengenai nilai dari massa proton. Jadi massa proton itu adalah 1,67252 kali 10 pangkat minus 27 kg. Sedangkan massa neutron itu 1,67482 kali 10 pangkat minus 27 kg. Sedangkan massa elektron jauh lebih kecil. Ya, kalau kita lihat pangkatnya itu adalah pangkat minus 31. Jadi jauh lebih kecil dari massa proton dan neutron, atau tepatnya 9,109383. Kita sering lihat nanti dalam penyelesaian soal 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Selain daripada untuk massa proton dan neutron, kita akan melihat kembali berapa banyak proton dan berapa banyak elektron untuk setiap atom. Jadi atom atau unsur akan dilambangkan X. Kalau di fisika dibilang namanya lambang nuklida. Sudah. Lalu ini kita kenal dengan nama A, itu adalah nomor massa. Nomor massa ini juga menunjukkan banyaknya nukleon. Lalu Z itu adalah nomor atom. Z ini menunjukkan jumlah proton dan bisa juga menunjukkan jumlah elektron untuk atom yang stabil ya. Jadi ini tadi akan menunjukkan banyaknya nukleon, dan ini akan menunjukkan nomor massa nomor atom atau banyaknya proton dan elektron. Lalu selisih A dikurang Z, nomor massa dikurangi dengan nomor atom, itulah banyaknya neutron. X sendiri adalah nama atom atau unsur itu. Baik, sebagai contoh ya, kita buat contoh. Di sini ada atom namanya Li atau lithium 7 3. Sesuai dengan aturan yang kita lihat tadi, maka A-nya adalah 7 dan Z-nya adalah 3. A nomor massa sebanyak 7 lah nukleonnya. Z nomor atom, 3 lah protonnya. Dan juga besar elektron, banyak elektronnya sebanyak 3. Lalu A dikurang Z kita kenal dengan nama banyak neutron. Berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Berarti kalau ditanya urutan jumlah proton, neutron dan elektron adalah 3, 4, 3. 3 proton, 4 neutron, dan 3 elektron. Baik, contoh lain misalkan ada berilium 942 positif. 2 positif ini menandakan bahwa dia kekurangan 2 elektron. Jadi protonnya tetap untuk ditunjukkan oleh Z4. Elektronnya bukan lagi 4, tapi proton dikurangi 2. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sedangkan neutronnya A dikurang Z, berarti 9 kurang 4 sama dengan 5.
ya. Baik, itu yang pertama mengenai struktur inti. Kita akan lanjutkan ke yang kedua. Istilah isotop, isobar, dan isoton. Pada pelajaran kimia ini sudah diperkenalkan, tapi kita lihat kembali, kita hanya melihat spesifiknya bagaimana perbedaan antara proton, neutron, dan nukleonnya. Istilah yang pertama dikenal dengan nama isotop. Isotop adalah nuklida-nuklida atom-atom dengan jumlah protonnya sama tetapi neutronnya berbeda. Protonnya sama. Contoh Ne2010 dan Ne2210. Ini protonnya adalah 10. Ini protonnya ada 10, sama. Tapi ini neutronnya adalah 20 kurang 10, 10. 22 dikurang 10, 12. Kesimpulannya, proton sama, neutron berbeda. Yang kedua, namanya isobar. Isobar adalah atom-atom atau nuklida-nuklida dengan jumlah nukleon sama, tetapi jumlah proton berbeda. Baik, contoh H31 dan He32. Untuk H31 nukleonnya ini 3, He ini juga 3. Tetapi untuk protonnya ini 1 dan protonnya ini sama dengan 2. Kesimpulannya adalah nukleon sama, proton berbeda. Istilah yang ketiga dikenal dengan nama isoton. Jadi isoton adalah nuklida-nuklida dengan jumlah neutron yang sama. Contoh He42 dan H31. Pada He42 neutronnya sebanyak 4 dikurang 2. Pada H31 3 dikurang 1, sama-sama neutronnya 2. Protonnya ini 2, protonnya ini 1, ya. Berarti di sini yang sama itu adalah neutronnya, sama-sama 2. Baik. Sebagai latihan nanti untuk memperdalam mengenai isotop, isobar, dan isoton, di sini ada Na2411, lalu Mg2412 dan Na2311. Ditanya manakah pasangan-pasangannya sebagai isotop, isobar, dan isoton. Baik, yang ketiga, kita akan melihat muatan dan massa partikel-partikel pembentuk atom. Baik, massa inti, proton, neutron, dan elektron itu dapat diukur dengan ketelitian tinggi menggunakan alat yang dikenal dengan nama spektrometer massa. Jadi massa atom ditentukan dengan satuan U. Jadi satuan daripada massa atom U, atau kepanjangan dari Atomic Mass Unit. Dalam bahasa Indonesia, di buku literatur bahasa Indonesia sering ditulis dalam bentuk SMA, satuan massa atom, di mana 1 SMA itu setara dengan 1 U yang besarnya 1,660,559 kali 10 pangkat minus 27 kg. Jadi sebenarnya yang kita dengarkan tadi, satuan daripada massa atom itu diambil dari nilai ini. Jadi awalnya dalam satuan U. Kalau kilogram ini konversinya. Jadi massa proton itu dalam U adalah 1,007,276 U. Neutron masanya 1,008,665 U. Sedangkan massa elektron 0,000,549 U. Jadi inilah nanti yang kita pakai perhitungan ya dalam satuan U. Ternyata ahli nuklir lebih sering menggunakan satuan massa atom dalam satuan mega elektron volt per C kuadrat, di mana 1 U setara dengan 1,660559 kali 10 pangkat minus 27 kg, atau setara juga dengan 931,50 mega elektron volt per C kuadrat.
yang berikut. Akibat tadi proton-proton itu dan neutron-neutron itu dalam inti bergerombol dan membentuk lingkaran, ya, dalam bentuk bola, ya, berbentuk bola, maka dia akan memiliki jari-jari. Jari-jari inilah yang dapat kita cari nanti dengan R sama dengan buka kurung 1,2 kali 10 pangkat minus 15 tutup kurung A pangkat sepertiga. Apa itu A? Nomor massa. Contoh misalkan sebuah atom memiliki nomor massa 27, maka R 1,2 kali 10 pangkat minus 15 A pangkat sepertiga. A nya adalah 27. 27 itu setara dengan di A pangkat sepertiga itu setara dengan akar pangkat 3 dari 27. Itulah sama dengan 3 ini. Jadi 3 dikali 1,2 sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 15 meter. Pangkat minus 15 itu setara dengan femto, ya. Jadi kalau kita urutkan dari meter, baru milimeter, mikrometer, nanometer, pikometer, femtometer, lalu atometer, begitu dia. 10 pangkat minus 3 satu tangga turun, ya. Lalu yang berikut kita akan melihat yang kelima, istilah defek massa. Defek massa itu adalah selisih antara gabungan massa inti dan stabilnya. Artinya seperti ini. Jadi atom itu massanya bisa dihitung. Dihitung massanya, ya. Tadi kan ada massa proton, lalu massa elektron, lalu massa neutron. Dari sini dihitunglah massanya, ini didapatlah. Itulah yang kita kenal dengan massa hitung. Selain daripada ini, ada satu lagi massa atom didapat dari alat tadi. Karena ada timbangannya tadi, namanya spektrometer massa. Inilah yang dikenal dengan nama massa inti. Ternyata antara dua ini ada selisihnya. Selisih inilah yang dikenal dengan nama defek massa. Jadi M hitung dikurang M inti. Itulah ini. Contoh misalkan kita bahas, ada helium 42, dia punya proton 2, ya, elektron 2, dan neutron 4 dikurang 2, 2. Seperti yang kita perkenalkan tadi, bahwa proton punya massa, neutron punya massa, dan elektron punya massa. Ada 2 protonnya, ada 2 neutronnya, dan ada 2 elektronnya. Satu massa elektron tadi 1,007 276 U. Hasilnya dapat 2 karena 2 dia, ya. 2,014552. 2 neutron, satu neutron massanya itu 1,008665 U. Maka untuk duanya adalah 2,017330 U. Massa elektron 2 kali 0,00549, dapatlah 0,001098 U. Jadi massa daripada He42 itu sama dengan jumlahnya inilah. Jumlahkan ini 4,32980. Itulah massa hitung. Ternyata ketika menggunakan alat spektrometer massa, massa inti daripada He42 itu adalah 4,002 602. Ada selisih perbedaan, di mana sebesar selisihnya adalah kita kurangkan 0,030378 U. Inilah besar daripada defek massa. Ya, itulah besar defek massanya. Lalu yang keenam, ada istilah lagi yang dikenal dengan nama energi ikat dan energi ikat perkunukleon. Apa itu energi ikat? Energi ikat atau delta E adalah energi yang diperlukan untuk memutus juga menggabungkan proton-proton dan neutron-neutron pembentuknya. Tadi kan ada pembentuknya proton,
ada pembentuknya neutron dan ada pembentuknya adalah elektron. Jadi untuk menggabungkan atau memutus proton-proton pembentuknya ini itu dibutuhkan energi, namanya energi ikat. Di mana besar rumus energi ikat didapatkan dari defek massa dikalikan dengan C kuadrat. Tadi kita dapatkan untuk He42 delta M nya adalah 0,030378 U, maka delta E nya adalah 0,030378 U dikalikan dengan 931 mega elektron volt per C kuadrat. Ini ya berbeda-beda, kadang dia pakai 931,5 ya. Diperhatikan nanti, tergantung yang diketahui di soal. Maka hasil perkaliannya ini adalah 28,2819 mega elektron volt. Itulah energi ikatnya, delta E nya. Lalu yang berikut ada dikenal nanti dengan nama energi ikat per nukleon. Tadi untuk He42 nukleonnya adalah 4, banyaknya 4 kan, ini nukleon. Maka delta E nya per A per nukleon itu sama dengan 28,2819 per 4, diperoleh 7,07 mega elektron volt per nukleon. Jadi itulah banyaknya dari energi ikat per nukleonnya. Baik, yang berikut kita akan melihat istilah radioaktivitas. Radioaktivitas adalah pemancaran sinar-sinar radioaktif secara spontan dengan disertai peluruan inti menjadi inti lain. Contoh sinar-sinar radioaktif adalah sinar alfa. Jadi alfa itu adalah inti helium He42. Bermuatan positif, dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Nah, di sini yang perlu kamu lihat nanti, kalau dia jumpa cross maka dia belok ke kiri, kalau dia dot akan belok ke kanan. Daya tembusnya kecil sedangkan daya ionisasinya besar. Bila suatu atom memancarkan alfa, jadi kalau keluar alfa, maka A nomor atom berkurang 2 dan nomor massa berkurang 4. Misalkan XAZ keluar dari sana He42, maka A kurang 4 YZ kurang 2, itulah untuk nama atom yang baru. Contoh misalkan ya, supaya kita jelas, 10 40 menghasilkan He42, maka Y itu menjadi 10. Ini kan di sebelah sini nomor masanya 10, supaya 10 di sini berarti 6. Ini 4 tambah 6 10 ya. Sedangkan yang ini 40, di sini sudah 2, berarti berapa lagi kurang? 38. Inilah terbentuk nuklida atau atom yang baru ketika sebuah atom terpancar sinar alfa atau He42. Lalu beta. Beta itu terdiri dari elektron, pastilah bermuatan negatif, bisa dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Kalau tadi yang terbalik ke kiri yang cross, ini menjadi ke kanan, sedangkan yang dot jadi ke kiri. Dia punya daya tembus lebih baik daripada alfa, lebih besar, sedangkan ionisasi dia punya daya ionisasi lebih kecil. Jadi bila suatu atom memancarkan sinar beta, maka nomor atom akan bertambah 1. Contoh kasusnya seperti ini. Ada sebuah ya nuklida, kita ambil contohnya X 1020, dipancarkan elektron 0 minus 1, maka Y ini akan tetap 0 tambah
Ini 10 dari sini. Jadi sebelum 10 dan sesudah juga 10. Di sini ini minus 1. Berarti supaya jumlahnya sama dengan 20, ini akan 21. 21 dikurang 1 sama dengan 20. Jadi 21 dikurang 1 sama dengan 20. Jadi nomor atom sesudah dan sebelum itu harus sama reaksi ya. Baik, yang berikut ada namanya sinar gamma. Sinar gamma dia gelombang elektromagnetik yang disebut dengan nama lain adalah foton. Gamma 00, tidak bermuatan, tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Daya tembus dan daya ionisasi, daya tembusnya besar dan daya ionisasinya sangat kecil. Bila suatu atom memancarkan sinar gamma, maka nomor atom dan nomor massanya akan tetap. Contoh, jadi ada X misalkan 8, 4. Dari sini keluar gamma 00, maka Y juga akan punya nomor massa 8 dan nomor atom 4. 8 berarti 0 ditambah 8, 4, 0 ditambah 4. Baik, untuk daya ionisasi nanti ada untuk daya tembus ya, tembus, maka alfa itu lebih besar daripada beta, maka alfa lebih kecil daripada beta dan lebih kecil lagi daripada gamma. Jadi yang paling besar daya tembusnya adalah gamma. Sedangkan daya ionisasi alfa lebih besar daripada beta, lebih besar daripada gamma. Untuk daya tembus yang paling besar itu adalah beta gamma, sedangkan daya ionisasi yang paling besar itu ada alfa, berurut seperti itu. Contoh lain, misalkan di sini ada N147 ditembaki alfa. Jadi kalau ditembaki alfa dia sebagai reaksi ya, N147 ditambah He42. Katanya dia dibebaskan dari sana proton ini P11. Siapakah atau berapakah berapakah besar nomor massa dan nomor atom yang dihasilkannya untuk atom yang lain? Berarti N147 He42, di sini 14 tambah 4 berarti 18. Di sini sudah ada 1, berarti kurang berapa lagi? 17. Di sini 7 tambah 2 9. Di sini sudah ada 1, berarti kurang berapa lagi? 8. Berarti atom yang lain itu adalah Y17 8 dengan nomor massa 17 dan nomor atom 8. Baik, yang berikut, yang terakhir, kita akan melihat istilah yang lainnya, yakni mengenai peluruhan. Apa itu peluruhan? Peristiwa pecahnya inti atom secara spontan. Jadi untuk peluruhan ini banyak nanti rumusnya lagi, tapi pada video kali ini saya ambil hanya rumus yang umumnya saja, bahwa nanti jumlah inti yang belum meluruh atau yang sisa NT, jumlah inti mula-mula adalah N0. Kalau untuk massa nanti MT, massa yang belum meluruh dan massa mula-mula. Di mana hubungan antara jumlah inti yang belum meluruh dengan jumlah inti yang mula-mula dihubungkan dengan NT sama dengan N0 setengah pangkat N. Sedangkan untuk massa ini dapat dituliskan NT sama dengan M0 kali setengah pangkat N. Jadi N itu akan punya hubungan dengan namanya waktu paruh. Waktu paruh atau T setengah itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan setengah dari sebelumnya. Jadi kalau misalkan N-nya jumlah intinya adalah awalnya 10, jadi ketika NT-nya sama dengan 5, maka waktunya ini dikenal dengan nama waktu paruh. Tetapi kalau tidak sama dengan setengah, maka waktu itu dikenal dengan nama T kecil. Baik, bagaimana hubungan T kecil dan waktu paruh dan N? Oke, T setengah itu dapatkan dari logaritma natural 2 per lambda.
0,693 lah logaritma natural 2 per lambda. Lambda adalah konstanta peluruhan. Lalu n kecil didapatkan dari waktu meluruh per waktu paruh. Contoh. Sebagai contoh, ada sebuah atom nama radon mempunyai waktu paruh 4 hari, berarti T setengah 4 hari. Agar radon tinggal 1/16 dari semula, berarti yang sisa 1/16 N0. Diperlukan waktu, berarti T kecil. Dari rumus tadi NT sama dengan N0 buka kurung setengah dipangkatkan dengan N. Berarti NT 1/16 N0 sama dengan N0 setengah pangkat N. Setengah pangkat 4 setengah pangkat N. Ini 1/16 kan setengah pangkat 4 itu. Coret setengahnya, tinggallah N sama dengan 4. N sama dengan 4, kita masukkan ke rumus N sama dengan waktu meluruh per waktu paruh. Berarti T kecil itu sama dengan N dikali waktu paruh. N dikali waktu paruh, 4 dikali 4 sama dengan 16. Itulah penjelasan materi kita untuk materi yang terakhir untuk kelas 12. Terima kasih telah menontonnya. Dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita. Sampai jumpa pada video-video berikut. Salam sehat.